Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Putri Ayu Diana, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 5 Padang. Kita bertemu lagi pada modul 2.3 dalam pelaksanaan supervisi akademik. Nah, dalam supervisi akademik kita akan melaksanakan 3 langkah. 1. Kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi, dan yang terakhir adalah kegiatan pasca observasi. Nah, dalam rangkaian supervisi akademik ini saya akan melaksanakan dengan Ibu Rahmi dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Assalamualaikum Ibu Rahmi. Waalaikumsalam Ayu. Siap kita melaksanakan supervisi akademik? Siap. Ya, tetap semangat dan sehat ya. Semangat. Baik, Bapak Ibu guru hebat, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rahmi. Waalaikumsalam Ibu Ayu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Baik Ibu Rahmi, seperti yang sudah kita jadwalkan bahwa semester ini kita akan melaksanakan supervisi akademik ya. Nah, di dalam supervisi akademik akan ada 3 rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan nih. Satu adalah kegiatan pra-observasi, di mana saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pengantar sebelum nanti kita melaksanakan proses observasi di dalam kelas. Kemudian yang kedua, saya akan membersamai Bu Rahmi dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Dan yang ketiga, kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, yaitu tentang refleksi tentang kegiatan proses belajar mengajar yang sudah Bu Rahmi laksanakan. Nah, Bu Rahmi akan ada beberapa pertanyaan di dalam pra-observasi ini. Pertama, Bu Rahmi ini akan melaksanakannya di kelas berapa ini Bu Rahmi? Di kelas 12. Di kelas 12? DPIB ya? 1. Oke. DPIB. 12 DPIB. Nah, nanti kan di mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ya. Nah, Bu Rahmi bisa share nggak tujuan pembelajaran apa yang akan Bu Rahmi laksanakan? Bisa. Ya. Terima kasih Bu Ayu. Kebetulan untuk pertemuan berikut kita akan masuk ke pelajaran dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks NKRI. Nah, tujuan pembelajaran di sini setelah siswa nantinya mendapatkan materi, mereka diharapkan mampu yang pertama mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dengan jujur di masa yang akan datang. Nah, yang kedua, mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa itu di masa yang akan datang sebagai upaya dalam menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian juga mereka akan bisa mengevaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya dan menjaga serta mempertahankan NKRI. Nah, terakhir mereka juga bisa mendemonstrasikan, setelah mereka berdiskusi nanti, mereka bisa mendemonstrasikan bagaimana hasil evaluasi dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Oke, jadi secara garis besar kita akan membahas tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa betul. Ya, Bu Rahmi ya. Nah, nanti mereka akan mengevaluasi, kemudian akan secara kritis melihat bagaimana situasi dinamika kesatuan dan persatuan bangsa hari ini ya. Nah, kalau begitu Bu Rahmi mengharapkan area apa yang akan dikembangkan oleh peserta didik nanti dari pembelajaran ini? Kebetulan pelajaran pendidikan kewarganegaraan biasanya kan banyak ceramahnya gitu ya. Sekarang kita terapkan cara berdiskusi. Nah, di dalam diskusi itu mereka secara berkelompok bisa mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Akan terlihat. Nah, berikutnya mereka bisa lebih kritis mengevaluasi bagaimana dinamika persatuan kesatuan NKRI tersebut ya. Kemudian setelah melakukan diskusi, nah, siswa dapat menyajikan ya, hasil diskusi mereka, bagaimana yang mereka alami, bagaimana mereka lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Ya begitu Bu. Oke, baik secara garis besarnya Ibu Rahmi ingin mengembangkan bagaimana siswa ini bisa berpikir kritis tentang keadaan masa kini ya, tentang persatuan dan kesatuan bangsa kita. Nah, di dalam area pengembangan itu kira-kira ada nggak hambatan atau sesuatu yang kira-kira akan menghambat nih dalam proses pembelajaran nantinya? Seperti yang saya sampaikan di awal, kalau pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini lebih banyak bicaranya ya daripada menulis. Nggak sama dengan pelajaran IPA. Nah, sementara itu kita berusaha untuk menyajikan bagaimana pelajaran ini menjadi menarik.
ya maka kita lakukan diskusi. Nah, kendala di sini ya kadangkala mereka itu agak ribut ya, bising. Nah, karena yang biasanya mereka itu monoton, sekarang mereka bergembira, kadang bertepuk tangan, kadang mereka itu teriak. Nah, itu Bu Ayu. Oke. Nah, kalau ada kendala seperti itu, kemudian tetapi Bu Rahmi tetap harus konsisten bagaimana area pengembangan tadi terlaksana, kira-kira apa nih strategi yang akan Bu Rahmi laksanakan? Ya, kita gunakan sesuai dengan kemauan mereka. Nah, kita kan berpusat kepada siswa ya. Ya bagaimana supaya pelajaran pendidikan keluarga negara ini menarik buat mereka. Ya, kita lakukan seperti tim game turnamen ya, melakukan game-game di dalam kelas walaupun kondisinya kadang kurang kondusif. Ya, tapi mereka menjadi gembira, mereka tertarik dengan pelajaran pendidikan keluarga negara. Ya, begitu Mbak. Wah, excited nih Bu Rahmi. Jadi strategi nanti Bu Rahmi adalah menggabungkan antara permainan yang interaktif, komunikatif di dalam kelas ya. Baik, saya rasa cukup untuk kita melaksanakan praobservasi hari ini. Tetap semangat Bu Rahmi. Ingatkan kembali siswa tentang keyakinan kelasnya adalah tetap menjaga ketertiban, kemudian tetap semangat dalam pembelajaran ya. Baik Bu Rahmi, kira-kira nanti kita akan bertemu di hari apa ini di dalam pelaksanaannya? Hari Selasa. Oh, hari Selasa ya, minggu depan ya, jam pertama. Baik, sampai jumpa lagi Bu Rahmi dalam kegiatan observasi. Semoga kita selalu sehat ya. Terima kasih Bu Rahmi. Terima kasih kembali Bu Ayu. Selamat pagi semuanya ya. Pagi Bu. Bagaimana keadaan hari ini? Baik. Baik, sehat? Ada Bu. Tetap semangat? Tetap semangat. Alhamdulillah. Kok sedikit suaranya yang belum semangat? Semangat Bu. Silakan disiapkan ketua pagi ini. Selanjutnya baca emosi ya. Istirahat. Berdoa mulai. Kita mulai. Alia. Tanrian. Ini? Astagfirullah. Ini PB mana? Aditya, Ibu. Adri Nantau, Ibu. Akbar, Ibu. Alvin, Ibu. Kebliang, Bintang, Ibu. David, Ibu. Hidayat, Ibu. Jiga. Mana Jiga?
Raditya, Rahmat, Randy, Resti, Reza, Syifa, Stefan, Syardito, Figa, Ina. Oke, Ananda, kita lanjut ya. Minggu sebelumnya kita sudah melaksanakan materi kita tentang persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Nah, kita sudah membahas beberapa materi, juga sudah Ibu jelaskan tentang tujuan pembelajaran kita. Nah, persatuan dan kesatuan. Kalian masih ingat apa itu kesatuan? Masih ingat apa itu kesatuan? Nah, kemarin kita bicara tentang negara kesatuan. Nah, negara kesatuan itu dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 pembukaan atau batang tubuh. Di dalam batang tubuh ya, di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 1. Dikatakan di sana bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang berbentuk republik. Nah, di sana sudah bisa kita lihat bahwa negara kita ini bukan negara federasi, tetapi negara kesatuan. Nah, kita sudah membahas apa itu negara federasi, apa itu negara kesatuan. Siapa yang bisa membedakan? Kita sudah kita jelaskan. Siapa yang bisa membedakan? Kalau bisa tunjuk tangan. Nggak usah takut salah. Beda negara kesatuan dengan negara federasi atau negara serikat. Kenapa? Nah, sekarang Ibu berikan pernyataannya. Negara yang di dalamnya ada negara, kemudian masing-masing negara dipimpin oleh kepala negara dan tunduk kepada negara yang dia ikuti. Nah, itu disebut dengan Federasi. Bagus, negara federasi. Negara yang terdiri dari beberapa wilayah negara yang masing-masingnya dikepalai oleh kepala negara itu disebut dengan Kesatuan. negara kesatuan. Bisa itu. Nah, bisa. Nah, jadi negara Indonesia ini negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian negara kita juga dikenal dengan negara demokrasi. Nah, sekarang apa buktinya negara kita ini adalah negara demokrasi? Nah, kemarin sudah Ibu bilang ya, sudah kita bahas sedikit ya bahwa kalian ini adalah para pemilih. Nah, sekarang Ibu tanya, apa buktinya kalau negara kita ini negara demokrasi? Negara demokrasi, apa buktinya? Negara yang ikut sertakan rakyatnya dalam pemerintahan. Contohnya ikut serta dalam kesatuan, ada sistem yang namanya sistem sentralisasi, ada juga sistem desentralisasi. Nah, kalau sentralisasi segala sesuatunya diurus oleh pemerintah
tapi dipimpin oleh satu kepala negara. Nah, sampai kita ke sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan kita itu kalau yang kita kenal ada dua ya, ada sistem presidentil, ada sistem parlementer. Nah, pernah nggak kita memakai sistem parlementer? Pernah. Ya pernah. Itu ada masalah konstitusi, Tris ya, Republik Indonesia Serikat. Nah, sekarang apa yang kita gunakan? Presiden. Presidentil. Buktinya apa? Yang menjadi kepala negara kita, yang menjadi kepala pemerintahan kita adalah Presiden. Beda nggak kepala negara dengan kepala pemerintahan? Beda. Beda. Nah, misal presiden menjadi panglima tinggi di angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut. Itu presiden sebagai apa? Kepala negara atau kepala pemerintahan? Kepala negara atau kepala pemerintahan? Pending dulu ya. Ibu berikan pernyataan berikut. Presiden mengangkat menteri dan boleh juga memberhentikan menteri. Itu presiden sebagai apa? Pemerintahan. Kalau yang tadi? Negara. Satu menjadi kepala negara, satu menjadi kepala pemerintah. Nah, sistem pemerintahan presidentil, presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintah. Nah, di dalam sistem parlementer yang bertindak sebagai kepala negara bisa raja, bisa ratu, bisa kaisar. Namun yang bertindak sebagai kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Ya. Nah, itu untuk pemanasan ya. Ya, karena sebelumnya sudah kita pelajari juga ya. Apa gunanya adanya pemerintah di daerah? Menampung aspirasi rakyat yang ada di daerah ya. Nah, jadi kesimpulannya sekarang kalian sudah tahu apa itu yang persatuan-persatuan, apa sistem pemerintahan yang kita gunakan, apa bentuk negara yang kita gunakan. Nah, untuk sekarang kita lakukan game ya, tim game turnamen. Nah, di sini juga menuntut adanya persatuan dan kesatuan. Ya, kekompakan kalian nanti akan menentukan sukses atau tidak suksesnya kalian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tadi malam sudah ibu kirimkan pertanyaan sengaja tidak sebelumnya ya, cuma untuk mengingat-ingat. Ya, karena kalau sebelumnya tentu sudah kami pulang menghafal gitu ya. Nah, jadi untuk masing-masing kelompok nanti akan berbaris ya. Nah, kemudian akan menuliskan jawaban di sini di luar ya. Nah, ini jawaban soalnya ada di dalam. Soalnya ada di dalam ya. Nah, kalian akan menuliskan jawaban di sini. Kita berbaris. Nggak dapat langsung mundur. Dijawab oleh teman yang berikut. Ya, kalau sudah ada jawabannya tentu sudah ada ditulis di sini. Ya, teman yang berikut akan menjawab pertanyaan yang berikutnya. Sampai di sini paham? Insyaallah. Oke, sekarang kalian dengan tertib mengambil barisan sesuai dengan kelompok masing-masing. Ini sudah ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan. Tidak pakai lama. Ibu, ini dibuka dari situ. Di belakang. Dan sikap. Ya, di depan. Pas. Di depannya. Biar kalau Ya, biasa lah. di depannya. Biasa lah. Kena gitu enggak? Isinya di luar ya, Teh, ya. Biar nggak macet. Isinya di luar. Biar kawan-kawan melihat sudah diisi. Isinya di luar ya, Teh, ya. Biar nggak macet. Isinya di luar. Biar kawan-kawan melihat sudah diisi. Nah, ini kelompok 4 sudah soal yang
Nomor 1 soalnya dasar hukum bahwa negara Republik Indonesia adalah kesatuan terdapat pada UUD RI tahun 1945 pasal 1 ayat 1. Betul? Pasal 1 ayat 1? Betul. Yang kedua, memiliki sifat tunggal yang artinya tidak ada negara lain yang lebih kecil dan ikut terdapat di dalamnya adalah bagian dari negara kesatuan. Betul. Tujuan berdirinya negara Republik Indonesia tercantum pada UUD 1945 alinea keempat. Betul. Gimana? Sistem pemerintahan yang ada di Indonesia sekarang adalah presidensial. Dalam hal pengangkatan duta, presiden memperhatikan pertimbangan rakyat. Betul juga? Yang ini bukan nih ya. Dalam pemerintahan parlementer pada masa negara Republik Indonesia Serikat berlangsung selama 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Berapa bulan itu? 8 jam. Betul ya? Oke, kita berikan applause. Ya, karena suaranya sama dengan kelompok lain, yang ibu tandai nanti kita kasih tahu ya. Kita lanjut dengan kelompok 2. Bagus ya. Soal yang pertama yaitu sistem pemerintahan yang berlaku pada masa Republik Indonesia Serikat adalah pemerintahan parlementer. Betul? Betul dong. Betul. Yang kedua, tekad dalam membentuk NKRI terdapat pada Undang-Undang Dasar Pembukaan alinea keempat. Betul. Betul. Pending. Nah, terus. Yang ketiga, pernyataan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik terdapat pada UUD 1945. Betul. Keempat, semua hal diatur Ulang di lagi soal ketiga, nak. pernyataan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik terdapat pada UUD 1945. Apakah sudah lengkap? Dia betul. Tapi apakah sudah lengkap? Belum. Iya. Nah, lanjut. Yang keempat, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat merupakan pengertian dari sentralisasi. Betul. Yang kelima, tujuan adanya parlemen daerah adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyat di suatu daerah. Betul. Bisa ya. Bisa. Soal keenam, sistem pemerintahan yang ada di Indonesia sekarang adalah presidensial. Oke, kita berikan applause. Tiga, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil jawaban dari kelompok 3. Tujuan diberlakukannya otonomi daerah dewasa ini adalah untuk mengatur keluarganya sendiri dan kesejahteraan bangsa. Betul. Nomor 2, negara yang terbentuk dari negara-negara bagian yang lebih kecil dan memiliki kewenangan berbeda dari pemerintah pusat adalah negara serikat. Disebut juga dengan Negara serikat. terus ya. Lanjut. Pernyataan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1. Ada yang bikin seperti itu. Nanti sudah tahu dan dikoreksi sendiri ya. Lanjut. Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ya, betul. Kedaulatan negara Indonesia berada di tangan rakyat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Betul.
Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa Republik Indonesia Serikat adalah parlementer. Ini Betul loh. Ya. Betul. Bagus ya, kita berikan yang plus untuk kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengucapkan hasil jawaban dari kelompok 4. Dasar hukum bahwa negara Republik Indonesia adalah memiliki kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah penjabaran dari pemerintah daerah. Wilayah Indonesia berada di antara benua Australia dan benua Asia. Kedaulatan negara Indonesia berada di tangan rakyat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara memiliki sifat tunggal yang artinya tidak ada negara lain yang lebih kecil dan ikut berdaulat di dalamnya adalah kesatuan. Menyatukan seluruh wilayah akan menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan bersifat sentralistik merupakan tujuan membentuk sebuah negara. Jadi kita berikan ekspos dulu untuk semua penampilan itu bagus ya, bagus ya. Mungkin ya beberapa yang belum sempurna ya, gitu ya. Nah, kelompok 1 berapa yang kita dari? 1. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? 2. Ini 2 ya. Nah, jadi kelompok 1 tadi ya, yang ikut Anda yang mana? Dalam hal pengangkatan duta, Presiden memperhatikan pertimbangan siapa? Tepatnya Dewan Perwakilan Rakyat. Oke ya? Oke, diperbaiki ya anaknya. Lanjut. Spidolnya masih ya? Diperbaiki ya. Lanjut dengan kelompok 2. Jika dalam membentuk NKRI terdapat dalam siapa yang hafal alinea kedua? Siapa yang hafal alinea kedua? Boleh kalian pikirkan dulu. Nah, lanjut dengan nomor berikut. Dan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik terdapat pada Undang-Undang Ayat 1 ya. Undang-Undang Ayat 1. Nah, kekurangannya di pasal 1 ayat 1. Ya, silakan Dewa. Ya. Berikut dengan kelompok 3. Satu ya. Kelompok 3 mana anggotanya? Bantu kemana? Kira. Di mana letak salahnya? Ya, berarti negara Demokrasi. demokrasi. Silakan dirubah. Kelompok 4. Daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam penjabaran dari tadi aku sebutkan ada sentralisasi, ada desentralisasi. Kira-kira isinya yang mana? Desentralisasi. Ya, desentralisasi. Ya. Berarti cuma satu ya? Oh, satu lagi. Desentralisasi. Ya, 1, 2. Oke. Nah. Nah, jadi 90% untuk hari ini yang bagus ya. Ya, kekompakan kalian sudah bisa terlihat. Nah, di sini sudah wujud dari nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam bekerja sama. Jadi tidak ada nanti tadinya individual ya. Nah, untuk hari ini kita berikan E+ untuk semua kelompok. Dengan berakhirnya in-game turnamen ini yang sudah kalian jawab bersama-sama, maka berakhir pula pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Minggu depan kita lanjutkan dengan game yang menarik lagi ya. Kita gunakan HP ya, dengan menggunakan HP. Untuk hari ini dipersilakan untuk masing-masing kelompok kembali ke tempat duduk. TTS, yang TTS ini menampung banyak soal-soal. Jadi
tidak. Ya mereka adalah perwakilan dari kelompok-kelompok kalian ya, kebetulan. Nah, kemudian materi persatuan dan kesatuan itu nantinya akan kita uhakan juga. Nah, kita ubah itu kita gunakan saja soal konsep yang sebelumnya. Ya, kemarin si Nabi bilang, aku bahas soal-soal kita lagi gitu ya. Nah, itu sudah bukan soal-soal konsep itu. Nah, kita nanti akan membahas soal-soal konsep itu kalian kerjakan, ya, kerjakan di sini. Ya, kita akan uji apakah sejauh mana ya kita sudah memahami tentang pelajaran kita. Ya, mudah-mudahan semuanya sukses dengan nilai yang terbaik. Amin. Oke. Untuk mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalian sudah hadir dalam keadaan rapi, dalam keadaan sehat, kompak ya. Dan nilai-nilai persatuan-kesatuan yang Ibu minta sudah terwujud. Dan mulai dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Dwiana. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 5 Padang, Kota Padang. Nah, hari ini saya akan melaksanakan pasca observasi di mana bagian dari rangkaian supervisi akademik. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Rahmi yang sudah membersamai di dalam pelaksanaan supervisi akademik ini, yaitu di pasca observasi dan observasi. Benar Bu Rahmi? Iya, selamat pagi. Iya, dan hari ini juga saya ditemani oleh Ibu Sunarti sebagai pengajar praktik. Assalamualaikum Bu Sunarti. Waalaikumsalam Bu Ayu, Bu Rahmi. Ya, baik, kita akan masuk ke dalam proses pasca observasi. Assalamualaikum Bu Rahmi. Waalaikumsalam Bu Ayu. Bagaimana kabarnya Ibu Rahmi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bu Rahmi, kita sudah melaksanakan pra-observasi dan saya juga berkesempatan untuk melihat bagaimana Ibu Rahmi mengajar di dalam kelas, di dalam kegiatan observasi Bu Rahmi. Nah, Bu Rahmi, hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang merefleksi apa yang sudah Ibu Rahmi laksanakan di dalam kelas. Baik Bu Rahmi, pertanyaan pertama nih Bu Rahmi, bagaimana perasaan Bu Rahmi setelah kita melaksanakan kegiatan observasi? Ya. Terima kasih Bu Ayu. Ya, di awalnya tentunya agak grogi ya. Ya, yang namanya kita lagi dilihat sama supervisor ya. Iya, benar. Ya, akhirnya ya dirasa itu sangat membangun ya untuk kemajuan berikutnya. Gugup tapi excited ya Bu Rahmi ya. Baik, bisa nggak Bu Rahmi ceritakan kembali saat pembelajaran kemarin area pengembangan apa yang ingin Bu Rahmi tuju dan tahapan-tahapan apa yang Bu Rahmi lalui sebelum pelaksanaan pembelajaran? Ya, tahapan sebelumnya tentunya ya siswa itu dalam keadaan yang minat belajarnya masih minim gitu ya, agak kurang gitu. Namun sebenarnya kemampuan mereka itu bagus. Nah, area pengembangan yang diharapkan ya siswa itu bisa berpikir kritis ya dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Dan kemudian bagaimana caranya siswa itu memberikan jawab sesuai dengan yang kita harapkan begitu. Oke. Berarti Bu Rahmi kemarin ini ingin siswa itu mampu bernalar kritis tentang mungkin masalah-masalah yang Bu Rahmi ajukan, kemudian mereka bisa menyampaikan pendapat itu dengan lengkap. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, Bu Rahmi mempersiapkan apa dulu nih? Ya, karena kemarin itu ya kita susun RPP dulu. Nah, kemudian kita berikan kuis-kuis yang menantang mereka untuk bisa memberikan penyemangat buat mereka itu. Oke, berarti Bu Rahmi lebih ke penyusunan RPP dan melihat pembelajaran interaktif. Iya, strategi-strategi apa yang bisa Bu Rahmi gunakan di dalam kelas. Nah, setelah Bu Rahmi lakukan itu, saya jadi kepo nih Bu Rahmi. Sejauh mana area pengembangan ini sudah Bu Rahmi capai
melalui pembelajaran tadi, apakah siswanya sudah menunjukkan berpikiran kritis atau masih seperti apa? Seperti apa gambarannya? Ya, sebagian siswa sudah ya, mungkin lebih dari sebagian mereka itu sudah bisa berpikir kritis, namun ada yang masih agak malas gitu ya, ada yang belum tertarik mungkin karena ada teman-temannya yang sudah melaju duluan lebih pintar gitu. Nah itu. Dari 1 sampai 10 menurut Bu Rahmi ketercapaiannya sudah sampai di mana? Mungkin sudah 8 ya. Oh 8 ya, wah luar biasa. Nah dari 8 itu berarti ada 2 dong yang belum tercapai. Menurut Bu Rahmi kendala-kendala apa yang sehingga dia tidak bisa mencapai angka 10? Ya, karena dia gimana ya, kadang ngantuk, kadang minat belajarnya masih kurang, atau karena dia ingin strategi yang lain gitu ya. Jadi minat belajar mereka kurang, terus mungkin karena cuaca mengantuk, begitu bisa. ya Bu Rahmi ya. Nah dari kendala-kendala itu kalau boleh kita berpikir kira-kira ke depannya Bu Rahmi ingin melakukan apa supaya seperti minat, mereka tidak mengantuk lagi, dan sepertinya kemarin itu lebih banyak anak-anak yang pintar ya mendominasi kelas ya. Nah, bagaimana caranya kira-kira Bu Rahmi bisa memperkecil supaya itu tidak terjadi lagi? Ya mungkin untuk di berikutnya ya, atau setelah bulan puasa nanti saya akan mencoba untuk menerapkan strategi yang berbeda, yang bisa saja mungkin yang tadinya mereka tidak semuanya berminat, insya Allah ya dengan strategi yang baru mereka akan 100% lah kita harapan kita ya untuk dia aktif dalam belajar. Oke, ada strategi. Kalau dalam RPP kira-kira ada perubahan nggak? Kemarin kita melakukan kolaborasi nih, perubahan RPP. Kira-kira Bu Rahmi akan melakukan perubahan RPP tidak? Ya, insya Allah ya. Ya mungkin salah satunya dengan perubahan RPP, kemudian dengan memberikan kuis-kuis yang lebih menantang mungkin ya. Oke. Nah, kira-kira tuh Bu Rahmi kan sudah punya planning nih. Bu Rahmi ingin perbaiki RPP, kemudian ingin mencari strategi-strategi pembelajaran yang lain yang lebih menantang. Kira-kira kapan nih cerita-cerita hebat Bu Rahmi ini akan saya dengar pelaksanaannya? Ya mudah-mudahan yang pastinya ya insya Allah di semester berikut. Nah tapi habis Ramadan itu rencana akan dilaksanakan. Wah, akan dilaksanakan. Dimulai. Mencoba melaksanakannya ya di habis Ramadan. Kalau begitu habis Ramadan kita bisa bertemu lagi Bu Rahmi untuk bertukar pikiran lagi tentang apa yang Bu Rahmi lakukan. Siap, boleh. Wah, benar. Luar biasa sekali. Jadi Bu Rahmi sudah bisa mengukur bagaimana proses pembelajaran Bu Rahmi yang sudah Bu Rahmi lakukan. Kemudian Bu Rahmi juga sudah punya rancangan apa untuk memperbaiki proses itu. Ditunggu nih Bu Rahmi cerita-cerita hebatnya. Nah, baik Bu Rahmi, terima kasih atas waktunya. Kita sudah mengobrol-ngobrol ringan. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan Bu Rahmi. Mungkin ya sebagai yang dilihat kemarin dalam mengajar, ya perlu juga tambahan-tambahan masukan dari Bu Ayu ya untuk kemajuan anak-anak kita juga. Iya, benar, baik. Terima kasih Bu Rahmi atas waktunya. Sama-sama. Baik, sekian pelaksanaan pasca observasi hari ini. Semoga apa yang sudah dilaksanakan dalam supervisi akademik bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu guru di Indonesia dalam melaksanakan supervisi akademik. Di dalam perjalanan supervisi akademik ini, saya sebagai CKB melaksanakannya dengan metode coaching. Baik, Bapak Ibu guru hebat Indonesia, tergerak, bergerak, menggerakkan. Indonesia maju, guru bergerak. Itu kan kalau sekarang disebut modul ajar ya. Kita itu ada namanya di pembelajaran kurikulum merdeka itu namanya pembelajaran sosial emosional. Jadi membangkitkan emosional sosial anak-anak. Jadi kayak gini misalnya kita menumbuhkan kesadaran diri sama pengendalian diri siswa itu dengan teknik stop misalnya. Jadi di awal pembelajaran itu kita kayak misalnya nyuruh anak tenang dulu,